Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaku sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar virtual, dan kali ini kita akan masuk ke bab 3 ya dari materi pendidikan agama Islam kita. Dan adapun yang menjadi pokok bahasan kita pada bab 3 ini adalah tentang kerja keras dan tanggung jawab. Nah, inilah yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada bab 3. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan terlebih dahulu membahas tentang pengertian kerja keras dan dalilnya. Jadi dua hal ini Ananda yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada pertemuan pertama ini dalam materi bab 3. Ya. Oke, selamat mengikuti materi kita ini. Baik Anandaku, kita masuk ke pengertian kerja keras. Ya. Adapun yang dimaksud dengan kerja ya dalam bahasa Arab itu dikenal dengan kata amal. Ya, sering kita dengar beramal. Jadi sebetulnya itu bahasa Arab. Kata tersebut mengandung arti yang begitu luas. Di antaranya adalah ya kata-kata amal itu bisa diartikan beramal atau beribadah, Kemudian bisa diartikan bekerja, bisa diartikan berbisnis, atau bisa juga diartikan sebagai perbuatan dan seterusnya. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan kerja keras itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Jadi tidak main-main gitu. Tanda kesungguhan itu adalah dengan mencurahkan pikiran dan tenaga. Jadi fokus dia pikiran dan tenaga dia curahkan tanpa mengenal lelah dan pantang menyerah sebelum tujuan tercapai. Nah, inilah yang dimaksud dengan kerja keras Ananda sekalian. Ananda sekalian, setiap kita pasti bekerja. Tapi satu hal yang perlu kita ingat dari pekerjaan kita, bahwa kita menginginkan hasil. Ananda sekalian, bagaimana hasil yang akan kita peroleh, itu tergantung dengan bentuk kerja kita. Kalau kerjanya santai, hasilnya santai pula. Ya. Kalau kerjanya maksimal, hasilnya maksimal pula. Ya. Samula Ananda juga belajar. Ya. Belajarnya santai, hasilnya santai pula. Sungguh-sungguh, insya Allah memuaskan hasilnya. Kira-kira begitu, ya. Nah, itu yang perlu kita ingat dari bekerja. Dan tentu kita tidak mau tanggung-tanggung, ya, dalam berbuat sesuatu atau bekerja. Nah, itulah yang memang dianjurkan dalam Islam, ya. Jadi, kalau kita sudah kepalang basah melakukan sesuatu, sudah kita fikirkan, sudah kita persiapkan baik-baik, dan kita yakini ini adalah baik, maka kita all out di situ, ya. Tidak main-main. Oke, Anandaku? Itu yang dimaksud dengan kerja keras. Baik, Anandaku sekalian. Sekarang kita masuk ke dalil tentang kerja keras. Ananda sekalian, berikut ini adalah beberapa dalil ya atau dasar hukum yang memerintahkan agar kita bekerja ya dalam artian berusaha sungguh-sungguh ya. Yang pertama adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77 yang bunyinya Bapak bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik
wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Adapun terjemahannya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat. Anda sekalian, dalam potongan terjemahan ayat yang barusan Bapak bacakan ini, Allah memerintahkan untuk kita ya berusaha atau bekerja mencari anugerah Allah ya agar kita kelak bahagia di akhirat. Jadi kita disuruh untuk bekerja atau beramal ya. Tentu beramal yang dimaksud di sini beribadah ya. Untuk bekal kita di negeri akhirat. Kemudian terjemahan selanjutnya, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Anda sekalian, jadi Islam itu memang agama yang menganut prinsip keseimbangan. Jadi akhirat kita persiapkan, dan itu yang pertama kali disebut oleh Allah dalam ayat ini. Artinya apa? Akhirat mesti utama. Baru kemudian disebutkan dunia. Kita tidak boleh melupakan bahagian kita di dunia. Jadi jangan sibuk beramal baik, awak melarat di dunia. Jadi Islam menghendaki kita bahagia akhirat dan dunia, atau sebaliknya dunia akhirat. Ananda, kalau di dunia sudah melarat, macam mana kita di akhirat nak bahagia? Contoh kecil Ananda sekalian, kita mau sedekah, duit tak ada, mana bisa sedekah kita? Loh, kita diwajibkan haji, duit tak ada, macam mana nak haji? Maka sebetulnya Ananda, di dalam ayat ini tersirat juga ya perintah bahwa sebetulnya orang Islam itu tidak boleh melarat Ananda sekalian. Ya. Karena ada ibadah-ibadah tertentu yang memang membutuhkan biaya gitu. Haji, berinfak, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim. Nah, kalau kita tidak punya apa-apa, nak nyantuni pakai apa? Nak nyantuni pakai bulu ketek? Kan tidak mungkin. Astagfirullahaladzim. Itu mohon maaf Bapak nyebut bulu ketek pula. Jadi Ananda, kita tidak boleh melarat. Ya nak ya? Maka Ananda sekalian, Allah bekali kita ya dengan fisik, dengan tangan, dengan kaki, dengan pikiran, supaya kita manfaatkan itu semaksimal mungkin. Supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang menjalankan perintah-perintahnya. Ya nak ya? Maka sebagai cambuk untuk Ananda sekalian, kalau orang tuh bisa senang, pokok kita tidak. Padahal Ananda coba perhatikan. Tidak ada orang baru lahir itu langsung ada emas satu koper di sampingnya, tidak ada. Semua telanjang. Semua tidak membawa sehelai benang pun. Tapi berkat usahanya nanti dia akan berubah menjadi orang yang berpunya. Sebaliknya orang yang malas-malas, jadi melaratlah tuh. Nah sekarang tergantung kita mau pilih yang mana. Mau memposisikan diri pada posisi yang mana? Posisi orang senang, orang berpunya, atau posisi orang yang melarat? Itu semua terserah kita. Kemarin sudah pernah kita ulas. Ada firman Allah yang menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, kata Allah. Manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu melainkan sesuai dengan apa yang dia usahakan atau apa yang dia kerjakan. Jadi hasil itu didasarkan pada usaha. Kita lanjutkan terjemahan ayat ini. Ya nak ya. Jadi setelah Allah perintahkan kita untuk mencari kebahagiaan akhirat, kemudian jangan melupakan bahagian atau kebahagiaan kita di dunia. Kemudian Allah perintahkan kita untuk berbuat baik. Ya. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Nah, ternyata perbuatan baik kita ini juga itu sebetulnya hal yang akan mengantarkan kita untuk bahagia ya. Nah ya. Kalau kita baik dengan orang, Ananda, ini rumus hidup. Nah ya, kalau kita baik dengan orang, orang akan baik dengan kita. Kalau kita baik kita dengan Allah, Allah lebih dari itu. Sedangkan kita masih pendosa saja masih dikasih nikmat sama Allah. Apalagi kita memang patuh. Allah janjikan dalam Al-Quran untuk orang-orang yang patuh akan perintahnya, ya, menjauhi larangannya, Allah akan beri dia rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Itu janji Allah.
dan setiap urusannya akan diberi jalan keluar Ananda sekalian. Itu ada ayatnya itu, tidak usahlah Bapak bacakan sekarang. Ya nak ya. Nah, jadi camkanlah baik-baik, ini petunjuk dari Allah langsung. Bapak cuma nyampaikan baik. Jadi mari kita berbuat baik, ya nak ya. Jadi di dalam pekerjaan kita itu kita kerja dengan baik. Jangan kayak, maaf ngomong, kayak babi ya. Tak tahu mana punya awak, mana punya orang, halal haram hantam baik. Itu ini bukan babi. Nah, gitu kira-kira nak ya. Jadi akal dipakai ya. Al-Quran itu jadikan sebagai tuntunan, pedoman ya, untuk menentukan apakah perbuatan kita ini baik atau tidak, pekerjaan kita ini baik atau tidak. Al-Quran mesti jadi pedoman. Oke Anda sekalian. Kemudian apalagi kata Allah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi Anda sekalian. Berbuat kerusakan itu ya paling tidak merusak diri sendiri Anda sekalian. Mana contoh orang yang merusak dirinya sendiri? Ya, Allah tidak pernah Anda sekalian nyuruh kita jadi orang melarat itu. Ya. Tapi bermalas-malasan, ya, tidak mau belajar, itu artinya kita mengantarkan diri kita menuju kemelaratan itu. Kita merusak diri kita sendiri. Allah pengen kita senang, mau kok dikasihnya kita pikiran, dikasihnya kita kesehatan, tapi kita malah sia-siakan itu semua ya, tidak kita gunakan dengan baik. Nah, bukankah itu artinya kita merusak diri kita sendiri? Jadi Anda sekalian, kalau ada orang yang bodoh, dia tidak punya ilmu, itu bukan Allah yang bikin dia bodoh, dia sendiri. Kenapa dia malas? Hah? Disuruh sekolah, dia tidak sampai ke sekolah, ya kan? Hah? Main-main baik gawenya, ya tak? Ogah-ogahan. Sekarang yo belum, kaget tengok. Jadi Anda sekalian, kadang-kadang orang yang pemalas itu, dia terus menekuni malasnya itu karena dia belum nyicip akibatnya itu. Kaget baru dia ngomong, "Nah, ngapalah dulu aku malas." Dah ada lagi gunanya ngomong. Terlambat. Nah, itu Anda sekalian, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, terutama jangan merusak diri sendiri. Maaf Ananda, ini pendapat guru Bapak dulu. Jadi kalau ada orang ya yang hidup di dunia ini, akhirnya dia jadi orang miskin, satu, ya, kemudian jadi orang bodoh, kemudian jadi orang terhina, sebetulnya dia sudah berdosa dengan diri dia dewek. Karena itu adalah ulahnya dewek. Ya nak ya, dengan kata lain Bapak ingin katakan, kalau kau miskin itu ulah kau tuh. Kau tuh pemalas. Kalau kau penyakitan itu ulah kau. Kau cari penyakit. Allah bilang malam untuk istirahat, awak begadang paru-paru basah. Ya. Jangan lakukan hal-hal mubazir ya, yang tidak ada guna. Maaf. Ada yang berpendapat bahwa merokok itu mubazir. Awak yang mana mubazir tu pula dibuat. Waktu merokok memang belum. Lama-lama kena bengek. Napas lah. Lah masuk ICU. Baru nyesal ya. Itu ya. Jadi dia menyakiti dirinya sendiri. Dan di ayat ini Allah tutup ya. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Anda sekalian, kalau kau cari-cari penyakit ya, itu badan, sebetulnya badan bukan badan kau, itu badan titipan Tuhan. Awak lahir sehat, tapi kemudian dicarikan penyakit. Minuman keras dimasukkan ke perut, ganja dimasukkan ke perut, akhirnya awak sakit. Badan yang tadi Allah sehatkan sekarang dibuat sakit karena ulahnya sendiri, ya, berarti dia sudah berdosa dengan Allah. Kenapa? Dia tidak amanah dengan titipan Allah. Badan bukan badan kita Ananda, ingat itu. Ini badan dikasih suruh jago, suruh ya digunakan sesuai dengan perintah Allah, bukan digunakan untuk hal-hal yang dilarang. Ingat itu. Jadi jangan menyukai, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Awak disuruh nuntut ilmu, awak pemalas juga, awas. Kaget kau bodoh, bodoh mengantarkan orang melarat. Kalau melarat, hinalah kau. Siapa nak noleh kau? Maaf ngomong nak ya. Kita ini hidup cuma sekali. Kalau bisa Anda sekalian, pilihlah jadi orang senang. Sebab pilihan cuma dua. Jadi orang senang, orang susah. Kalau bisa, pilih jadi orang senang.
tapi tentu dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Baik, anandaku sekalian, selanjutnya masih ya dalil tentang perintah bekerja, dan kali ini adalah firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Ya, Bapak bacakan ayatnya, nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Adapun artinya adalah, dan katakanlah. Nah, ini ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi diperintahkan untuk mengatakan, tentu mengatakan kepada manusia, nak ya, terutama umat beliau. Apa yang disuruh katakan? Bekerjalah kamu. Nah, ini perintah Allah, ananda sekalian. Jadi manusia itu disuruh kerja, bukan disuruh ongkang-ongkang. Nah, artinya bekerja itu perintah Allah. Kalau itu perintah, wajib kita laksanakan, anak-anak sekalian. Artinya apa? Orang yang tidak mau kerja berarti dia sudah mengabaikan perintah Allah. Mengabaikan perintah Allah berarti berdosa. Nah, itu anak-anak sekalian. Jadi orang yang tidak mau kerja itu besar dosanya itu. Ya, karena kerja adalah perintah Allah. Loh, kenapa kita disuruh bekerja? Kata Allah, bekerjalah kamu. Nah, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi rupanya ananda sekalian, pekerjaan kita itu apapun bentuknya, ya, tapi tentu pekerjaan yang diperintahkan, yang diridhoi Allah, ya, itu dinilai oleh Allah, dinilai oleh Rasul-Nya, ya, serta dinilai oleh orang-orang yang beriman. Nah, ananda sekalian, kalau dinilai, artinya apa ananda sekalian? Iya, dapat nilai. Kalau nilai itu tentu ada nilai baik, ada nilai buruk ananda sekalian. Artinya apa? Ada balasan dari nilai itu nanti. Loh, kalau Allah menilai, ananda sekalian, cobalah lihat. Orang yang rajin, coba. Kalau misalnya pekerjaannya itu sungguh-sungguh, kemudian halal pula, kira-kira bagaimana nasib orang itu Allah kasih? Nah, itu nak ya, itu Allah menilai. Jadi sebetulnya, coba lihat. Kalau kita ini dibilang hamba Allah galau gitu anda sekalian. Tapi kok kenapa ada yang senang, ada yang susah, ada yang kaya, ada yang melarat, ada yang pintar, ada yang bodoh. Kenapa seperti itu? Apakah Allah itu tidak adil? Oh tidak. Bukankah Allah sudah katakan bahwa Allah itu memberi sesuai dengan usahamu? Nah itu nak ya. Jadi memang segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah, tapi didasarkan pada usaha kita. Kemudian Rasul menilai. Ananda sekalian, kita memang tidak ketemu Rasul. Tapi berdasarkan ya firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah, bahwa nanti di akhirat Rasul itu akan menolong ya orang-orang yang menurut beliau pantas ditolong. Itulah yang dikenal dengan istilah syafaat itu. Pertolongan. Nah, ini ilustrasi saja nak ya. Mungkin waktu amal kita ditimbang itu kira-kira ya, aduh 1 titik cuman selisihnya dengan kebaikan kita. Tahu-tahu berat dosa 1 titik saja. Nah, kemudian Nabi melihat mungkin kita rajin bersolawat mungkin. Akhirnya ketika itu bisa jadi dengan izin Allah, Nabi memberikan syafaatnya. Ya. Nah, ditambahkannya mungkin timbangan amal kebaikan kita sehingga menjadi berat. Akhirnya kita tidak jadi dilempar ke neraka. Ya. Nah, itu syafaat. Kira-kira itu salah satu makna dari Rasul menilai, ananda sekalian. Kemudian orang-orang mukmin akan menilai, akan melihat pekerjaan kita. Ananda sekalian, kita ini sebagai makhluk sosial, ananda, kita tentu bekerja ya, dan bekerja itu biasanya kita bekerja ada istilah bawahan, ada istilah atasan, ananda sekalian. Ya. Nah, coba lihat perlakuan atasan terhadap bawahannya.
Itu dak mungkin gaji bawahan itu samurato ya nak ya. Kemudian posisinya samurato. Pasti ada jenjang-jenjangnya, ada tingkatan-tingkatannya. Lah kenapa dak dipukul rato baik misalnya gaji karyawan sejak dari kepala bagian sampai ke tukang sapu sudahlah pukul rato 100 juta semua. Dak bisa begitu. Nah, apa mungkin misalnya orang yang tidak punya ilmu naik jadi kepala bagian, sementara orang yang pintar ya, jadi tukang sapu, terbalik-terbalik? Tidak mungkin. Ya, jadi kita dinilai Anda sekalian. Nah, jadi hendaklah kita ini ya memposisikan diri kita ya sebagai orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Anda sekalian. Allah senang seperti pada hal yang seperti itu, apalagi manusia. Bahasa gampangnya itu jujur. Sudah jujur, pintar pula, terampil pula. Nah, ini yang membuat nilai kita menjadi tinggi. Nah, kalau nilai tinggi, tentulah jabatan jadi tinggi. Kalau jabatan tinggi, tentu gaji jadi tinggi pula. Kira-kira begitu, nah ya. Itu kalau kita dinilai oleh manusia. Koda misal nak ya, buka bengkel misalnya nih. Tahu masuklah orang baikin motor. Mentang-mentang orang tuh tidak tahu apa-apa, ditipunya. Ya kan? Memang waktu pertama tuh orang tuh tidak tahu, tidak merasa mungkin. Tapi kemudian dia masuk ke bengkel lain, ditanyanya, macam mana motor aku nih? Katanya barang asli. Ya, sekali diperiksa sama bengkel itu, dibilang, ini tidak asli nih Pak. Jadi aku ditipu ya. Iyalah Pak. Astagfirullahaladzim. Kira-kira apa akibatnya nak? Orang tuh memang mungkin ya kalau dia penyabar tidak akan datang ngamuk ke bengkel di mana dia ditipu tadi. Tapi paling tidak dia akan ngomong, sekali inilah aku datang ke bengkel itu, tidak bakal lagi aku masukkan motor aku kalau rusak ke bengkel itu. Tuh, berkurang kan langganan. Kemudian apa berhenti batas itu? Orang ini tadi bercerita pula, woi, kawan-kawannya ya, kamu kalau sempat motor kamu rusak, jangan sekali-kali masuk ke bengkel itu. Jadilah aku. Jadi korbannya ya. Kamu jangan. Akhirnya ya tanpa mesti orang datang, orang jadi tidak mau. Kenapa? Karena yang ngomong ini juga memang orang yang bisa dipercaya omongannya. Nah, akhirnya apa yang terjadi Anda pada bengkel yang nipu tadi? Bangkrut. Jadi Anda sekalian, sekali kau nipu orang, tunggu, usaha kau akan bangkrut karena tidak bakal ada lagi yang datang. Pasti seperti itu. Ya nak ya. Maka itu penilaian manusia. Dia tidak ngomong ke kita, tapi dapat kita rasakan akibatnya. Maka Anda sekalian, jangan pernah hidup ini nipu-nipu orang. Jangan nak enak di awak baik, ya. Kalau awak belanja pengen asli, tapi orang belanja dikasih palsu, itu namanya nak enak dewek. Jangan seperti itu. Oke, Anda sekalian. Kemudian dalam terjemahan ayat ini, dan kamu, kata Allah, akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Anda sekalian, ternyata perjalanan hidup kita ya melanglang buana di dalam kolong langit atau di dunia ini, ya kita bekerja kulu kilir itu bukan tanpa penilaian dan tanpa balasan dari Allah Anda sekalian. Ya, sekaya-kaya orang dia akan mati, semiskin-miskin orang dia pun akan mati. Siapapun ya, selagi dia membawa nyawa di dalam badannya dia akan mati. Dan mati inilah ya yang merupakan gerbang untuk dia menuju kepada Allah guna menerima balasan dari semua perbuatannya semasa hidup di dunia. Jadi akan dibalas galau gawe kita nih Anda sekalian. Jadi Anda sekalian, janganlah kita ini ya menggolongkan diri kita ya ke dalam golongan orang-orang yang macam tak percaya bakal dia nih bakal mati gitu ya. Kita jangan biarlah orang kita jangan. Ya nak ya. Kita wajib beriman sepenuh hati. Bagaimana kita tidak beriman hampir tiap hari ya Ananda. Kalau sempat kita ini tidak ada corona, mungkin
sekolah kita SMA 8, mungkin nyaris setiap hari kita papasan dengan orang mati. Ya. Nah, artinya apa? Itu giliran dia. Nah, tunggu giliran kita. Ya, mudah-mudahan kelak kita husnul khotimah lah nak ya. Nah, oke ananda sekalian. Jadi kita wajib bekerja, ya itu kesimpulan ayat ini. Kemudian kita bekerjalah sesuai apa yang dituntunkan Allah, supaya nanti ketika menghadap pengadilan Allah kita ya tidak menyesal alias tidak merugi ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil nak ya dari penjelasan Bapak di ayat ini. Anandaku sekalian, kita masuk ke ayat yang ketiga yang masih ada kaitannya dengan perintah bekerja. Nah, kali ini adalah firman Allah surah Al-Jumu'ah ayat 10. Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Anda sekalian, dalam kaitan dengan perintah bekerja tadi, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita petik sebagai pembelajaran dalam ayat ini. Yang pertama, Anda sekalian, Allah jelaskan ketika kita sudah selesai sholat. Sholat di sini maksudnya selesai beribadah, selesai menjalankan kewajiban kepada Allah ya nak ya. Maka kita disuruh bertebaran. Bertebaran itu maksudnya nak, ayo kita kembali ke pekerjaan kita masing-masing ya. Jangan buang-buang waktu, jangan ongkang-ongkang, buang-buang waktu, cerita ngalur ngidul dak ketik hasil. Syukur-syukur nyerita buru orang pula orang tersinggung. Nah, laju bertinju. Ya nak ya. Jadi kita kembali ke pekerjaan kita tekuni bidang kita masing-masing. Yang pedagang, ayo kita berdagang dengan baik, dengan jujur ya. Ya, kemudian yang mungkin sebagai petani masih ada waktu, yuk gunakan untuk bercocok tanam atau untuk membersihkan kebun atau apa kayak gitu ya. Kemudian yang profesinya sebagai pelajar, ini ananda sekalian. Waktu berjam-jam nak, jangan biarkan terbuang sia-sia. Mungkin bisa kita pakai untuk menyelesaikan PR. Misalnya PR matematika, kemudian ada PR-PR lainnya. Jangan biarkan pekerjaan itu menumpuk. Sehingga nanti kita keteter dewe. Apalagi PR itu lah pakai batas waktu pula. Ya kan? Dikasih 3 hari. Nah, nunggu hari ketiga nian baru nak ngerjo. Laju. Tahu-tahu pas nak ngirim lampu padam. Nah, ngeluh Pak. Tak bisa terkirim Pak. Ya tak bisa terkirim lah, lampu mati. Kemarin lampu hidung kau santai, buang-buang waktu ya nak ya. Jadi kita diajarkan sebetulnya nak, ya ada pepatah yang mengatakan kalau suatu pekerjaan bisa kita tuntaskan hari ini, jangan pernah menunda-nunda menunggu-nunggu hari esok. Mulai sekarang juga, detik ini juga, ya nak ya. Jangan kagetlah dulu. Anulah dulu. La ilaha illallah. Ya, nonton SpongeBob berjam-jam, nonton telenovela berjam-jam, tiba ngerjoin PR baru 5 menit. Ya, ngerjoin resume pai misalnya ya. Lah nguap dia, tahu-tahu lah ngorok dia. La ilaha illallah, lah banjir pula lah ngiler dia. Mano lang ngiler, mano lang lalang ngorok di astagfirullahaladzim. Kita jangan seperti itu nak ya. Jadi kita disuruh bertebaran dalam artian isi waktu yang berharga itu ya dengan kegiatan yang bermanfaat atau bekerja yang positif.
Oke, Ananda. Kemudian yang kedua, apa pesan Allah dalam ayat ini? Ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi ketika kerja itu Allah jangan ditaruh nomor 17. Allah tuh nomor 1. Contoh, berdagang misalnya ya. Ada orang datang, Pak, ini saya beli gula sekilo, saya nak pergi beli santan dulu, timbangkanlah Pak, ya ini duitnya. Nah, orangnya pergi, mentang-mentang orang yang tak nengok, dia tadi pesan sekilo karena orangnya tak nengok, kasihnya 7 mato, nipu. Nah, was. Lupa dia kalau Allah Maha melihat. Ini orang bengak ini. Ya. Kasihnya 7 mato. Setelah ditimbang, dikasihkan. Mana gula saya tadi, Bu? Orangnya datang. Pak, mana gula saya tadi? Ini. Di sepanjang jalan orang tuh berdetak hatinya. Ngapu ini kok dikit nian rasanya dak sekilo. Tahu-tahu ditimbangnya nih laju ketahuan. Astagfirullahalazim. Ini bukan sekilo, tapi cuma 7 mato. Orang tuh memang tak ada marah. Tapi apa kata dia? Makanlah kau, buncitlah kau perut. Nah, sumpah serapa orang tuh. Anda sekalian, barang haram 3 mato tuh barang haram, nipu. Ada bikin kayo? Tak bakal bikin kayo dah. Ya nak ya. Bahkan mungkin bikin bangkrut. Ngapo? Saya yakin orang yang tertipu itu tidak akan belanja lagi di toko itu. Mungkin bercerita lagi deh, kau jangan belanja di situ, gulonya bukan sekilo, 7 mato tuh. Nah, tuh. Nah, itu Anda sekalian. Kenapa kita tidak boleh menipu ketika berdagang? Pertama, manusia akan kecewa dengan kita. Yang kedua, Allah pasti akan membalas dengan azab yang pedih kelak di akhirat. Nah, ya. Nah, jadi dalam berdagang ingat Allah, maksudnya ingat perintah dan larangan Allah. Kalau berdagang apa apa Allah perintahkan kita, nipulah kau, ada kan? Nah, jadi jujurlah kita, itu yang perlu kita ingat. Kalau barang tuh asli, ya kasih asli, jangan barang palsu kata asli, nipu lagi, ya. Nah, jadi jangan pernah menipu Anda, sebab segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, mengapa Allah menyuruh kita bertebaran di muka bumi dalam artian berusaha, mengisi waktu yang berharga. Kemudian dalam bekerja kita disuruh ingat kepada Allah, supaya kamu beruntung, kata Allah. Apa beruntung itu? Dapat pahala, Ananda sekalian. Loh, kalau pahala banyak, masuk surga lah. Jangan nipu-nipu. Oh, tahu-tahu jadi orang kaya. Yo, mati, kekayaan tinggal. Di akhirat apa yang tinggal? Nah, pertanggungjawaban. Karena dosa banyak, hasil nipu tadi, dia laju jadi orang merugi dia. Orang merugi yang dimaksud tuh jadi penghuni neraka, Anda sekalian. Hasil dia nipu kemarin itu. Jadi kita jangan seperti itu, nak ya. Bapak ulas juga dikit. Nah, kamu sebagai pelajar juga, ya. Itu jangan nak buang-buang waktu, PR kerjakan. Ayo kalau misalnya nak refreshing dulu, refreshing lah sebentar. Tapi kembali kita ke apa yang menjadi kewajiban kita cepat tuntaskan. Ya, ketika Ananda belajar ya dengan ikhlas, kan belajar itu perintah Allah nak. Kita belajar dengan ikhlas, itu dapat pahala tuh, jangan sangka udah dapat pahala itu Ananda. Menuntut ilmu itu perintah Allah. Nah, karena perintah Allah wajib dikerjakan berpahala, ditinggal berdosa. Jadi bukan sholat bayang dapat pahala itu. Belajar itu Ananda jangan. Muka orang ogah-ogahan itu mungkin dia tidak tahu kalau belajar itu dapat pahala. Nah, bengak juga ya. Nah, kita jangan masuk ke dalam golongan orang bengak itu. Jadi kalau kita ingin beruntung, jangan buang-buang waktu nak ya. Itulah kira-kira. Kemudian dalam setiap kerjaan kita itu Allah harus senantiasa dalam ingatan kita, dalam artian ingat perintah dan larangannya. Itu nak ya. Anandaku sekalian, kalau tadi kita telah membahas tentang dalil ya, atau dasar hukum yang memerintahkan kita untuk bekerja, ada 3 ayat tadi nak yang sudah kita kemukakan. Maka berikut ini kita akan kemukakan dalil atau dasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk ya tidak menyia-nyiakan kesempatan atau waktu. Nah, hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Insyirah
ayat 7 sampai 8. Nah ya, ini ayatnya Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan atau pekerjaan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah ya, Bapak mau jelaskan dulu ini terjemahan ayat 7 ini. Jadi di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita sebagai manusia yang dikaruniai akal atau pikiran, ya, supaya kita itu tidak ya membuang-buang kesempatan atau membuang-buang waktu. Jadi hendaklah waktu-waktu kita itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Misalnya Anda sekalian banyak PR, ya nak ya, maka isi waktu itu untuk menuntaskan PR-PR itu. Misalnya kita kerjakan PR PAI dulu misalnya nak ya, pasang target berapa lama kita akan tuntaskan PR PAI ini, ya nak ya. Nah setelah PR PAI ini selesai misalnya, dah selesai, oh mau istirahat dulu, oh istirahat boleh, refreshing dulu, tapi jangan pula misalnya selesai PR jam 12, terus sholat zuhur, sudah itu tidur siang. Nah, istirahat. Tahu-tahu maghrib baru bangun. Nah, itu kebablasan itu. Jadi, waktunya tidak diatur. Nah, itulah Ananda sekalian. Salah satu manfaat HP yang Ananda punya itu alarm tuh pasang. Jangan waktu habis untuk molor, baik. Hah? Mesai taik mato, baik. Nah, itu jangan Ananda sekalian. Kemudian, misalnya PR PAI selesai. Kita pikirkan, apa lagi yang mau dikerjakan? Oh, ada PR biologi. Tuntaskan. Nah, istirahat lagi sebentar. Kemudian apa lagi? Oh, ada PR matematika. Begitu Ananda sekalian. Oh, selesai PR matematika, misalnya asar masuk. Oh, sholat dulu. Selesai sholat, apa lagi? Oh, mau olahraga dulu. Silakan. Hal-hal yang positif. Maghrib mau datang, mandi dulu. Terus mau ke masjid dulu berjamaah. Itu kan bagus Anda sekalian. Jangan habis waktu buat nonton telenovela lah, apalagi ngayal jorok pula. La ilaha illallah, itu jangan yang dibuat ya. Nauzubillah min dzalik, Anda sekalian. Nah, jadi Anda sekalian, jadi kalau kerennya orang sekarang tuh Anda, kita bikin semacam time schedule gitu nada. Daftar kegiatan hari-hari. Jam sekian sampai jam sekian ini kegiatan aku. Jam sekian sampai jam sekian ini kegiatan aku. Ananda buat, kemudian Ananda patuhi sendiri. Mampu tak? Kalau mampu Ananda, ada tanda-tanda Ananda bakal jadi orang sukses kalau seperti itu. Ya, kenapa? Karena hidup Ananda teratur, ya. Waktu-waktu Ananda tertata. Ada waktu istirahat, ada waktu belajar, ya kan? Ada waktu untuk nonton. Teratur. Kemudian siang dipakai untuk beraktivitas, malam dipakai untuk istirahat. Jangan terbalik-terbalik. Ya nak ya. Jangan misalnya malam malah pakai untuk melek. Siang pakai untuk tidur. Jadi kalong lah kita. Tahu kalong? Kelelawar coba tengok gawenya. Kalau siang, mulai dia bergelantungan, bergayut di dahan-dahan kayu itu. Tidur. Mulai matahari tenggelam, mulai dia terbang. Kemana dia? Maling. Tapi ya binatang tak ada akalnya, tak bisa disebut maling Anda. Ya. Kelayapan dia ke kebun-kebun orang, cari kates mengkal, ya kan? Cari buah-buahan apa. Lagi aturannya yang punya tuh, ini besok lebih matang. Tahu-tahu besok datanglah sudah ditebuk sama kalong atau kampret atau kelelawar itu sama nak ya. Nah, jangan kita jadi manusia kalong, kita bukan binatang. Kemudian apa kata Allah di ayat ini lagi selanjutnya di ayat 8, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.
Jadi Ananda sekalian, kalau nak minta tolong ya, itu kepada Allah. Sebagai orang berilmu, ya nak ya, beragama Islam, Allah sudah tegaskan di dalam surah Al-Fatihah itu nak, dan kita baca ya selalu di dalam solat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jangan salah baca itu nak. Bapak ulangi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya itu? Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi tidak ada yang lain. Hanya itu artinya tidak ada yang lain, Ananda. Kalau ada yang lain, itulah yang disebut dengan dosa besarnya, syirik. Ya, kepada Allah minta juga, tapi ke kuburan minta juga. Kepada Allah minta juga, tapi datang ke dukun-dukun minta juga. Minta ramal, minta jodoh, minta apa segala macam. Ya. Nah, jadi kalau Ananda ada punya jimat-jimat, ya, jangan kau pernah menggantungkan harapanmu pada benda-benda. Ya. Ketika kau meminta sesuatu kepada benda-benda, berarti kau mensejajarkan benda itu dengan Tuhan. Maka Allah maranian. Nah ya, satu-satunya dosa yang tidak diampuni Tuhan itu, itulah dosa menduakan Tuhan itu yang disebut dengan syirik itu. Ya. Jadi kalau Ananda punya jimat-jimat, maaf ngomong, oh ini warisan datuk saya. Oi, Al-Quran bilang jangan kau ikut jejak langkah nenek moyangmu yang sesat, Ananda. Jadi bukan datuk, bukan nenek yang jadi patokan. Patokan kita Al-Quran. Walaupun itu dari datuk, kalau menurut Al-Quran itu sesat, tinggalkan. Ya nak ya. Coba lihat Nabi Muhammad. Seandainya beliau harus mengikut jejak langkah nenek moyangnya, Nabi Muhammad harus nyembah patung, nyembah berhala. Tapi karena kata Al-Quran itu syirik, Nabi tinggalkan. Itu nak ya. Jadi panduan, acuan kita hidup di dunia ini Al-Quran dan hadis itu. Jadi bukan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang tidak jelas dasarnya. Oke, Anda sekalian, itu yang Bapak dapat jelaskan pada kesempatan ini. Kesimpulannya untuk ayat ini, kita tidak boleh buang-buang waktu, tidak boleh buang-buang kesempatan, karena waktu, karena kesempatan, ketika dia sudah berlalu, takkan pernah terulang lagi Anda sekalian. Ya, apa yang tersisa? Ya, kalau kita waktu itu berlalu untuk kegiatan yang tak bermanfaat, ya yang tersisa ya penyesalan nanti. Mungkin suatu saat akan ada di antara kita akan ngomong, ngapola dulu aku main-main sekolah, ngapola dulu aku tidak ada belajar ngaji. Hah? Nah, sekarang tahu ngomong baik. Ya, nak ya. Jadi kita ini sesuai dengan tema kita di awal tadi, kita itu beramal. Beramal itu kerja nyata Anda sekalian. Jadi bukan ngotak atau ngomong baik. Jadi ngomong itu tidak terpenting sekarang. Yang penting buktinya. Kalau bahasa kerennya itu action. Nah, ya, nggak usah besar otak lah. Buktikan saja. Nah, itulah nak. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini ya. Baik, anandaku sekalian. Selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas nak, ya, untuk penanda bahwa Ananda telah mengikuti materi ini. Tugasnya adalah ceritakan dalam bentuk rekaman video, ya, minimal 3 poin dan maksimal 5 poin nasihat yang bisa Ananda ambil, dari materi kita ini. Setelah selesai nak, kirimkan kembali hasilnya ke classroom kita. Nah ya, kalau tugas. Oke, Bapak tunggu secepatnya. Mudah-mudahan Ananda dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik nak ya. Akhirnya Bapak mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.